saudara dan anak-anak warga Gereja Kristen Jawitan Jemaat Ampel Gading dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat sore dan salam patunggilan. Memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI, dan pelayan harian Majelis Agung GKJW dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19, sore ini kita masih melaksanakan ibadah keluarga dengan keluarga masing-masing, kecuali bagi yang sedang berada di tempat lain karena sesuatu hal, dan juga beberapa orang atau keluarga yang sengaja bergabung dengan yang terdekat. Kiranya semua memperoleh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mengawali ibadah kita, mari kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Selanjutnya, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan terambil dari Yosua 3 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Bimbing dan sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pembacaan dan perenungan kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yosua 3, 1 sampai ke-7 yang demikian. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak yang kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya,
supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyebaranglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Sebelum kita renungkan, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari Kidung Rian nomor 95, Tuhan penuhkanku. Kita pujikan bait yang pertama 2 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, terjadinya pandemi atau wabah COVID-19. Mungkin anak-anak tahu apa sih kepanjangan dari COVID-19? Corona Virus Disease 2019. Ya, itu kepanjangannya. Yang belum diketemukan vaksin untuk pencegahannya sampai saat ini menimbulkan keresahan dan kepanikan yang luar biasa bagi berbagai pihak. Hampir di seluruh dunia, para pemimpin, baik itu pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, mungkin juga pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan, tenaga medis, masyarakat luas, dan berbagai pihak lainnya ini menjadi cemas, takut, dan khawatir. Karena memang tidak hanya bagaimana supaya COVID-19 ini bisa ditanggulangi dan dicegah penularannya, tetapi juga bagaimana mengatasi dampak dari berbagai masalah
yang timbul. Contoh ketika PSBB. Apa anak-anak panjangan dari PSBB? Ya, pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan sementara ini di DKI. Banyak hal harus dilakukan, antara lain transportasi umum dibatasi, tidak boleh kumpul lebih dari 5 orang, boleh menikah tetapi tidak boleh ada acara resepsi atau perayaan. Kalau tidak benar-benar perlu atau terpaksa, semua harus berada di rumah. Semua harus BDR. Tentu anak-anak juga paham kepanjangan dari BDR ini. Belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Kalau keluar rumah harus pakai masker, ya. Semua harus bisa menjaga diri. Nah, dalam situasi yang demikian diperlukan adanya pemimpin yang memiliki tanggung jawab memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Tidak hanya bijaksana, tetapi juga berani mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Suaranya didengar dan rakyat merasa dekat dengannya. Pemimpin yang demikian ini disebut pemimpin populis. Ya, pemimpin populis adalah pemimpin yang bisa membawa perubahan dan berguna bagi masyarakatnya. Yosua adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Tidak mudah bagi Yosua mengemban tugas ini. Mengapa? Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, bangsa Israel ini memiliki watak dan sifat keras kepala, tegar bungkuk, bahasa Jawa wangkot, gawe karepe dhewe, angel di toto. Kira-kira kita apa juga termasuk yang demikian? Nah, yang kedua, Yosua menggantikan Musa. Musa ini termasuk tipe pemimpin populis yang peran dan jasanya sungguh luar biasa bagi kehidupan bangsa Israel. Yosua harus memikul tanggung jawab yang sangat berat. Saat itu harus memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan. Ini bukan perkara yang mudah. Banyak ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang harus dihadapi. Tapi kita memperhatikan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan berjanji untuk senantiasa memberikan penyertaannya. Tuhan berjanji untuk senantiasa memberikan penyertaannya dan tidak akan meninggalkan. Mungkin kita bisa baca ulang pada ayat yang ke-7 tadi. Nah, ini menjadi kekuatan bagi Yosua, menjadi penyemangat bagi Yosua untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita bersama-sama menghadapi situasi yang berat. Kita butuh pemimpin populis. Kita percaya dan yakin bahwa pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, pemimpin gereja, adalah pemimpin-pemimpin yang populis. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dan kita ikuti apa yang menjadi seruan dan ajakannya. Kita tidak melakukan apa yang dilarang. Kiranya kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang bisa diajak bekerja sama untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, bukan malah sebaliknya menjadi beban atau menjadi orang-orang yang justru ikut menambah permasalahan. Apa yang dianjurkan kita laksanakan, apa yang dilarang tidak kita lakukan. Dengan demikian kita bisa menjadi rekan sekerja Allah, dan juga kita bisa menjadi pembawa berita sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang didasari dengan firman Tuhan yang demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Ria nomor 99, Betapa Hatiku. Mari kita lakukan bersama-sama.
menyerahkan persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih pada saat ini Tuhan telah berikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama bersukacita mewujudkan ungkapan syukur kami di dalam kami mengumpulkan persembahan. Persembahan yang telah kami persembahkan dengan tulus ikhlas dan sukacita, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menguduskan, sehingga dapat dipakai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan khususnya di jemaat kami, Gereja Kristen Jawitan Jemaat Ampel Gading. Tuhan, di dalam ibadah ini juga, perkenankanlah Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami, para tim medis yang saat ini berada di garis depan dalam rangka penanganan COVID-19. Mereka benar-benar Tuhan perlu kekuatan. Mereka benar-benar perlu penyertaan-Mu, karena begitu berat beban yang harus mereka hadapi untuk berhadapan langsung dengan pasien. Kuatkan hati mereka Tuhan, lindungi mereka, beri penghiburan dan beri sukacita senantiasa. Tuhan, bagi para relawan yang dengan rela hati untuk ikut ambil bagian di dalam penanggulangan kondisi yang terjadi saat ini, kiranya mereka juga bersungguh-sungguh. Mereka tetap meyakini bahwa apa yang dilakukan demi kemanusiaan, demi kepentingan orang banyak, demi supaya banyak orang bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai pusat sampai daerah, mereka baik sebagai pengambil keputusan maupun pelaksana, pemimpin di berbagai bidang, tolong Tuhan, juga tetap Tuhan berikan hikmat, akal budi dan pengertian, sehingga segala apa yang diambil itu memang demi kepentingan masyarakatnya, juga demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami warga jemaat, kiranya Tuhan berikan hikmat, akal budi dan pengertian menghadapi situasi yang demikian. Kiranya kami juga tidak menjadi panik, tidak menambah permasalahan-permasalahan yang tidak perlu. Kami menjadi warga yang patuh, sehingga bencana ini bisa segera berlalu. Terima kasih Tuhan, ini saat ini yang kami naikkan. Kiranya Tuhan mendengarkan seruan dan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari ibadah keluarga sore hari ini dengan penuh sukacita. Kita tetap tenang menghadapi situasi yang ada dan menjalani kehidupan dengan penyerahan penuh dalam kuasa Tuhan. Kita memuji Kidung Jemaat 344 bait yang pertama. Mari kita pujikan bersama-sama.
Mari kita bersama-sama mohon berkat. Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber berkat dan sumber rahmat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber cinta kasih dan kehidupan kekal. Serta Roh Kudus, sumber sukacita dan kekuatan, kiranya senantiasa menjaga kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.